Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah mengumpulkan kita untuk melakukan amal ribat, menyambung satu amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Selesai Bapak Ibu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian Anda tidak pulang, Anda menunda makan malam, tidak melaksanakan kegiatan kumpul keluarga, tapi kita di sini belajar bersama. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Semoga ini bagian dari bentuk menyambung satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Kemudian hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah riba, ini lanjutan dari kajian yang dulu pernah kita sampaikan di forum yang sama. Cuman dulu suasananya panas, sekarang suasananya agak dingin. Saya tidak mungkin mengulang yang lama ya. Dan seperti yang dicantumkan dalam pengumuman, kita kan temanya bedah buku ada apa dengan riba. Waktu saya kajian di sini, buku itu sudah saya cicil untuk tulis. Kurang lebih 2 bulan buku ini ditulis selesai. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan kaidah seputar riba. Anda bisa buka di halaman 86. Baik, dengan memahami kaidah ini akan lebih memudahkan bagi kita untuk meneliti dan memeriksa apakah sebuah transaksi itu ada unsur ribanya ataukah tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sebutkan 8 kaidah seputar riba. Karena ini kaidah pokok ketika orang bersinggungan dengan yang namanya riba. Kaidah yang pertama, kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua utang, di halaman 86, semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Kaidah ini disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ada riwayat yang marfu'. Riwayat marfu' berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dhaif. Meskipun demikian, yang kita bisa jadikan dalil adalah perkataan sahabat. Karena perkataan sahabat jika tidak bertentangan dengan dalil bisa menjadi dalil, bisa jadi hujjah. Kemudian di situ ada keterangan Al-Baihaqi, wa ruwaina an Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa Abdullah bin Salam wa ghairihim fi ma'nahu. Dan kami juga mendapatkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Salam dan yang lainnya yang semakna dengannya. Dan kami mendapatkan riwayat dari Umar, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma yang semakna bahasanya semua utang menghasilkan manfaat statusnya riba. Kemudian di situ juga ada pernyataan dari Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama sepakat utang apapun yang di situ menghasilkan manfaat statusnya riba. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, jadi manfaat dari utang itu bisa bentuknya materi, bisa bentuknya non materi dalam bentuk transaksi. Manfaat dari utang bisa bentuknya materi, seperti adanya kelebihan ketika orang melakukan akad utang piutang. Termasuk diantaranya adalah adanya penalti. Jadi kalau misalnya bisa kita tambahkan satu lagi, termasuk diantara bentuk manfaat dari utang adalah hukuman maliyah, ukubah maliyah atau hukuman dalam bentuk denda harta karena transaksi utang.
Kemudian bisa juga bentuk manfaatnya dalam bentuk transaksi. Ketiga-tiganya dilarang karena ini termasuk memanfaatkan transaksi utang piutang. Wa kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Dan semua utang piutang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Baik, untuk yang pertama, contohnya banyak. Salah satu diantaranya adalah memanfaatkan barang gadai. Misalnya Anda mengutangi orang lain, kemudian pihak yang Anda kasih uang, dia menggadaikan sawahnya. Boleh nggak misalnya orang yang ngutangi ini memanfaatkan sawah tadi? Hukumnya tidak boleh. Karena gadai itu tidak memindahkan hak milik. Gadai tidak memindahkan hak milik. Sehingga kalau itu dilakukan, berarti kita memanfaatkan barang dari hasil utang piutang. Dan semua pemanfaatan hasil utang piutang adalah riba. Meskipun mereka saling ridho. Contoh yang lain, ya, ada orang yang utang, kemudian sawahnya digadaikan kepada kita. Setelah itu kita sewakan kepada orang lain. Saya tidak mengelola sawah itu, tapi sawah itu saya sewakan kepada orang yang berutang kepada saya. Sehingga selama petani itu belum bayar utang dan dia memakai sawah tadi, statusnya sewa. Dia harus bayar sewa. Sehingga dia mendapatkan manfaat hasil sewa dari sawah yang dijadikan sebagai barang gadai. Transaksi semacam ini termasuk di antara bentuk pemanfaatan dari utang piutang. Baik, barangkali belum terpikir turunannya dari penjelasan yang tadi kita sampaikan. Anda mengenal istilah sukri. Apa itu sukri? Sukuk retail. Bentuk sukuk retail itu termasuk di antara transaksi pemanfaatan utang barang gadai. Gambarannya ya, misalnya negara memiliki aset vital. Kita sebut saja Gelora Bung Karno. Negara butuh uang. Kemudian dia tawarkan kepada rakyatnya dengan menerbitkan sukuk untuk aset vital yang dia miliki. Misalnya Gelora diterbitkan 1000 sukuk. Satu sukuk harganya 1 M. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ingin memiliki 1/1000 Gelora Bung Karno, membeli satu sukuk dengan perjanjian. Selama waktu 5 tahun, nanti sampai batas terakhir 5 tahun, sukuk itu akan dibeli kembali oleh pemerintah dengan nilai yang sama. Dan selama rentang 5 tahun, Gelora ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sewa. Sebagai sewa. Nanti hasil sewanya akan diserahkan kepada seluruh pemegang sukuk sesuai dengan jumlah sukuk yang mereka miliki. Misalnya 1 tahun disewa 1 M ya. 1 tahun disewa 1 M. Berarti kalau Bapak punya 1 lembar sukuk, nanti 1 tahun dapat 1 juta setiap tahun. Atau 1 bulan disewa 1 M. Nanti Bapak setiap bulan akan dapat 1 juta jika memegang 1 lembar sukuk. Baik. Kalau kita perhatikan transaksi ini termasuk di antara bentuk pemanfaatan barang gadai. Dari mana kita bisa tahu itu? Jawabannya adalah karena waktu pemerintah itu menerbitkan sukuk, rakyat bukan beli sukuk, tapi rakyat ngutangi pemerintah. Sementara Gelora Bung Karno ini sebagai barang gadai. Kenapa kok sebagai barang gadai? Kita bisa lihat adanya perjanjian. Nanti dalam waktu 5 tahun harus dikembalikan. Berarti itu bukan jual beli. Dan terbukti ketika orang itu memegang sukuk, dia tidak punya hak sama sekali terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah. Makanya kalau misalnya Anda punya 10 sukuk, berarti punya 1/100 Gelora. Boleh nggak misalnya, saya punya 1/100 Gelora. Anda datang ke Gelora, kemudian Anda ukur luasnya sekian, 1/100 berarti dapat kurang lebih luas misalnya 10 kali 10. Wilayah 10 kali 10 saya pilih persis di depan gawang.
Kemudian Anda dirikan counter HP di situ. Boleh atau tidak? Anda tidak akan diizinkan. Meskipun Anda mengatakan ini kan punya saya, sehingga saya bebas melakukan apapun terhadap barang saya. Oh tidak, pemerintah tidak menjual gelora ini. Tapi pemerintah menjadikan gelora ini sebagai barang gadai. Sementara pemegang sukuk statusnya adalah orang yang mengutangi pemerintah. Maka kalau pemerintah memakainya, dia tidak bisa kita sebut sebagai sewa. Kalau itu sewa, berarti pembawa sukuk, penerima sukuk statusnya adalah memanfaatkan utang yang dia miliki. Wa kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Sementara semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Baik. Ini contoh penerapan dari kaidah yang kita miliki. Kemudian berikutnya termasuk di antara bentuk pemanfaatan utang adalah adanya hukuman denda karena utang. Adanya hukuman denda karena transaksi utang. Misalnya ada orang yang dia membeli listrik yang pasca bayar. Pasca atau per? Pasca ya. Yang pasca bayar. Dia tinggal pakai, nanti setiap bulan dia harus bayar. Ketika dia membeli listrik semacam ini, ada perjanjian dari pihak PLN. Kalau Bapak telat bayar rekening listrik dalam waktu 2 bulan, akan ada denda. Nah yang terjadi ketika kita telat bayar listrik, berarti kita punya utang senilai biaya listrik yang kita pakai kepada PLN. Kalau itu ada penerapan denda, berarti di situ ada hukuman maliyah atau denda dalam bentuk harta disebabkan karena transaksi utang piutang. Dan itu termasuk di antara bentuk riba. Itu termasuk di antara bentuk riba. Boleh enggak denda harta selain utang? Boleh atau tidak? Adanya denda harta untuk kasus selain utang. Boleh enggak? Boleh ya. Anda melanggar lalu lintas ditilang Pak polisi. Bayar atau kurungan? Semua akan pilih bayar, meskipun ada pilihan bayar atau kurungan minimal 1 bulan. Pilih yang mana? Bayar. Apa itu? Hukuman denda. Riba atau tidak? Anda bisa bilang ke Pak polisi, Pak ini riba Pak. Bapak lepaskan saya kalau enggak transaksi riba. Saya boleh bayar, tapi Bapak makan riba. Riba atau bukan? Bukan riba. Ya, kalau polisinya ngaji tentang riba, oh salah Anda, ini bukan riba. Ini denda di luar masalah utang piutang. Dan denda di luar masalah utang piutang bukan termasuk transaksi riba. Baik, saya punya kasus. Ada orang rental mobil, misalnya sampai 3 hari. Dia kembalikan sampai 5 hari. Kena denda, riba atau tidak? Riba atau bukan? Kenapa bukan? Bukan utang piutang. Itu transaksi jual beli jasa. Maka dalam kasus ini misalnya dia telat 1 jam pengembalian atau telat 2 jam pengembalian, nanti kena denda. Ini diperbolehkan karena bukan termasuk transaksi utang piutang. Anda termasuk diantaranya misalnya Anda punya perjanjian dengan orang lain dalam bentuk produksi ya. Misalnya Anda pesan baju ke si A. Baju ini mau dipakai untuk apa misalnya? Acara walimah. Ternyata sampai hari H baju itu enggak jadi. Terus kita minta kepada penjahitnya, Bapak harus bayar denda. Karena gara-gara ini baju itu tidak bisa saya pakai ketika acara walimah. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Karena denda semacam ini bukan termasuk denda dari transaksi utang piutang. Intinya ketika denda itu selain dalam bentuk transaksi utang piutang diperbolehkan. Baik. Kemudian termasuk di antara bentuk pemanfaatan utang adalah transaksi tambahan dari transaksi utang piutang. Transaksi tambahan dari transaksi utang piutang. Misalnya Anda ngasih syarat. Si A datang kepada Anda mau utang. Saya mau utang 2 juta.
Anda bilang boleh utang 2 juta tapi dengan syarat tolong sawah Bapak disewakan kepada saya. Jadi di situ ada transaksi utang plus sewa tanah atau sewa sawah ya. Tanah Bapak harus disewakan ke saya. Saya utangi 2 juta, nanti kembalikan sama 2 juta, namun dengan syarat tanah Anda harus disewakan ke saya. Ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Karena dia mendapatkan manfaat dari transaksi sewa. Sehingga di situ ada 2 akad. Yang pertama akad utang dan yang kedua akad ijarah. Dan menggabungkan 2 akad ini dilarang. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal yang namanya utang digabung dengan jual beli. La yahillu salafun wa bai'. Hadisnya riwayat Nasa'i, kemudian Turmudi dan yang lainnya ya. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan itu maknanya adalah dompleng, gabungan antara transaksi utang piutang dengan transaksi komersil yang lain. Baik, kita punya kasus sekarang ada GoFood, GoMart. Anda misalnya butuh barang atau butuh makanan ya, butuh makanan. Kemudian nggak mau berangkat sendiri, kita pesan Gojek. Pada saat dia berangkat ke warung makan, membelikan makanan, bawa duit kita enggak? Tidak. Tapi nanti akan ditalangi oleh siapa? Oleh drivernya. Berarti di situ gabungan antara akad utang piutang dan jasa layanan antar makanan. Di situ ada akad utang kepada siapa? Driver Gojek, plus ada jual beli jasa layanan. Anda bayar jasa layanan. Jasa layanan dari Gojek. Berarti di sini berapa akadnya? 2. Boleh nggak semacam ini? Boleh atau tidak? Boleh ya, karena butuh. Karena praktis. Dengan latar belakang praktis, boleh. Maka riba boleh jika dibutuhkan. Baik. Wallahu alam, yang benar boleh. Yang benar boleh. Dengan pertimbangan begini. Dalam transaksi Gojek ini sebenarnya itu bukan gabungan antara 2 akad. Karena utang yang Anda maksudkan di situ bukan tujuan utama, tapi sifatnya mengikuti. Makanya andai kan Gojek itu tetangga Anda, persis di sebelah Anda rumahnya, Anda pesan makanan, kemudian ketika dia mau berangkat, dia bisa minta uang dulu, mana duitnya, tak belikan. Maka dia bukan transaksi utamanya adalah utang. Sementara yang dilarang itu transaksi utamanya utang, sementara transaksi yang kedua tambahannya. Kalau Gojek enggak, transaksi utamanya apa? Jasa, layanannya. Sementara utangnya kepepet. Berhubung saya atau Gojeknya ada di tempat jauh, kan tidak mungkin datang dulu ke tempat saya baru membelikan, maka ditalangi dulu sama pihak Gojek. Tapi sekarang katanya ada solusi, yaitu pakai GoPay ya. Anda bayar deposit dulu ke pihak Gojek dan nanti tidak perlu bayar ketika makanan itu sampai, selain hanya sebatas bayar jasa layanannya. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kalau ada solusi itu biar lebih aman, Anda bayar dulu ke Gojek sebagai deposit. Baik, kita lanjutkan. Di halaman 88. Di situ ada pernyataan yang nomor 2. Pemanfaatan bunga untuk menutup biaya administrasi.
pemanfaatan bunga untuk menutup biaya administrasi ini termasuk diantara bentuk memanfaatkan riba dari hasil utang piutang. Ketika Bapak punya rekening, kita punya dua kewajiban. Pertama bayar apa? Biaya administrasi. Yang kedua bayar pajak. Yang kedua bayar pajak. Dan itu tanggung jawab mereka yang punya rekening, yang punya jasa layanan bank. Makanya waktu Anda punya rekening, kemudian bank mengambil biaya administrasi. Dan di saat yang sama bank juga ngasih riba kepada Anda, ngasih bunga. Boleh nggak bunga ini dipakai untuk nutupi biaya administrasi? Nggak boleh. Karena berarti bunga itu kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Biaya administrasi itu tanggung jawab saya, karena saya sudah memanfaatkan layanan bank. Bunga ini bukan duit saya. Karena itu kalau bunga ini saya ambil, kemudian saya gunakan untuk menutupi biaya administrasi, nggak boleh. Berarti dengan ini saya memanfaatkan bunga bank. Baik. Berikutnya ada yang nomor 4, pemanfaatan barang gadai tadi sudah. Yang nomor 4, penggunaan fasilitas gratis karena utang. Anda dikasih fasilitas layanan gratis karena Anda mengutangi orang lain. Di situ ada pernyataan dari Anas bin Malik, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabbah." Apabila kamu ngutangi orang lain, kemudian dia memberikan hadiah kepadamu, atau dia ngasih tumpangan gratis kepadamu, fala yarkabha wa la yaqbalhu. Jangan dinaiki dan jangan diterima hadiahnya. Kenapa enggak boleh? Karena berarti di situ ada layanan gratis disebabkan transaksi utang piutang. Dan layanan gratis karena transaksi utang piutang hukumnya tidak diperbolehkan karena ini termasuk riba. Berikutnya hadiah sebelum utang lunas. Ini yang terakhir untuk kaidah yang pertama. Hadiah disebabkan karena transaksi utang. Di situ ada dua ya. Hadiah karena transaksi utang ada dua. Yang pertama, hadiah sebelum pelunasan. Kemudian hadiah yang kedua, hadiah saat pelunasan. Mana yang boleh dan mana yang enggak boleh? Saat pelunasan boleh. Kalau sebelum pelunasan masih ada utang, enggak boleh. Baik. Jadi ini mutlak dilarang. Mutlak dilarang. Kalau yang ini boleh bersyarat. Kalau dia memberikan hadiah saat pelunasan boleh, tapi ada syaratnya. Tapi kalau hadiah sebelum pelunasan mutlak dilarang, kecuali jika di sana sudah ada kebiasaan sebelumnya. Misalnya begini, ada kakak adik ketika lebaran saling bagi hadiah. Saling bagi hadiah. Kemudian misalnya adiknya utang ke kakak. Apakah gara-gara karena utang semacam ini besok waktu lebaran tidak boleh saling bagi hadiah? Tetap boleh atau tidak boleh jadi ngasih hadiah? Ya, tetap boleh ya. Kenapa tetap boleh? Ya, kaidahnya utang tidak memutus silaturahmi. Utang tidak boleh memutus silaturahmi. Maka kalaupun sudah utang, meskipun karena dia utang, meskipun dia sudah punya transaksi utang piutang, kemudian sebelumnya dia sudah punya kebiasaan memberikan hadiah waktu lebaran, maka hadiah semacam ini masih boleh dilestarikan. Silakan dilanjutkan, karena hadiah ini tidak ada sangkut pautnya dengan utang. Kemudian hadiah sebelum pelunasan, jika selain dalam kondisi ini hanya ada dua pilihan. Pertama ditolak, atau yang kedua dihitung sebagai bagian dari pelunasan. Ditolak atau dihitung sebagai bagian dari pelunasan.
Dan dua pilihan ini atas fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar pernah ditanya, ada seseorang yang menghutangi atau saya menghutangi orang lain yang belum saya kenal. Lalu dia memberikan hadiah yang banyak kepadaku. Hadiahnya atau hitung sebagai bagian dari pelunasan. Fatwa yang sama juga diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Isya, salat dulu atau bagaimana? Kita salat dulu ya. Kita beri sejenak untuk salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita akan membaca beberapa kaidah yang lainnya. Insyaallah nanti kita selesaikan sampai jam 8. Selanjutnya kita sambung dengan tanya jawab ya. Baik, kita akan membaca kaidah yang kedua. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua tentang riba. Az-ziyadatu fid daini muqabilal ajal riban. Halaman 90. Kaidah halaman 90. Az-ziyadatu fid dain muqabilal ajal riba. Tambahan karena utang sebagai ganti dari penambahan, sebagai ganti dari penambahan waktu pelunasan termasuk riba. Kata Al-Qurtubi, ajma'al muslimun naklan an nabihim sallallahu alaihi wasallam anna ishtirat az-ziyadati fi salaf riban walau kana qabdatan min ulfin. Kaum muslimin sepakat, mereka ambil dari keterangan nabinya bahasanya mempersyaratkan adanya tambahan dalam transaksi utang piutang termasuk riba meskipun bentuknya hanya segenggam pakan ternak. Dan transaksi semacam ini dipraktikkan di zaman jahiliyah. Seperti yang dulu pernah kita sebutkan, bahwasanya riba jahiliyah yang pernah dikisahkan oleh sahabat atau oleh seorang tabi'in Zaid bin Aslam. Bentuknya adalah adanya tambahan ketika orang yang berutang tidak bisa lunas tepat waktu. Sebagai contoh, misalnya ada orang yang utang 1 juta dengan masa 1 bulan. Kalau dia bisa lunas 1 bulan, ada tambahannya tidak? Tidak ada. Baru ada tambahannya kalau dia tidak bisa lunas 1 bulan. Nanti kalau dia lunas 1 bulan sepekan, baru ada tambahannya. Dan tambahan itu mereka jadikan sebagai ganti atas tidak tepatnya waktu pelunasan. Kemarin sudah saya bantu kamu selama 1 bulan, silakan dimanfaatkan uangnya 1 juta. Kalau bisa 1 bulan tepat waktu bayar, nggak perlu ngasih tambahan. Tapi kalau 1 bulan tidak bisa bayar, ya sudah, berarti kelebihannya harus bayar. Kelebihannya harus ada tambahan. Sehingga riba jahiliyah itu baru ditetapkan ketika dia tidak bisa melunasi pada waktu jatuh tempo yang pertama. Bagi masyarakat kita, prinsip semacam ini diterapkan ketika mereka dihantui dengan perasaan adanya inflasi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inflasi ini penyakit sejak masa silam ya. Dan itu salah satu di antara musibah ekonomi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat manusia. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wa naqsim minal amwal." Sungguh akan aku uji kalian dalam bentuk bisyai'in minal khauf. Adanya rasa takut sebagian dicabut atau ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian rasa takut. Makanya nikmat aman itu nikmat yang besar. Nikmat aman itu nikmat yang besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat aman itu alasan untuk memerintahkan orang musyrikin Quraisy agar mau masuk Islam. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi
at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya masuklah kalian ke dalam Islam yang memberikan makanan kepada kalian sehingga tidak mengalami kelaparan dan memberikan rasa aman kepada kalian sehingga tidak mengalami ketakutan. Ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan untuk orang kafir. Tapi nikmat yang Allah jadikan untuk memerintahkan mereka agar mau masuk Islam adalah nikmat aman. Makanya semua bentuk tindakan yang mengganggu keamanan dalam Islam dihilangkan. Karena itu mencabut nikmat. Padahal nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kenikmatan untuk para hambanya, yaitu nikmat aman. Kemudian kata Allah wa naqsim minal amwal. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala kurangi sebagian dari harta kalian dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya adalah dengan adanya inflasi. Sehingga inflasi ini bagian dari ujian hidup yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Makanya inflasi apakah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi inflasi. Sampai para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat hadisnya. Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru. Anas bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah," ada para sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru." Ya Rasulullah, harga barang mulai naik. Ini dari Abu Sa'id, "Ghala si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah terjadi kenaikan harga barang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, "Lau qawwamta ya Rasulullah." Anda tolong turunkan harga ya Rasulullah. Karena beliau sebagai presiden, beliau sebagai pemimpin punya wewenang untuk mengendalikan harga barang di negaranya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melakukannya. Dalam riwayat yang lain kita coba lihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada para sahabat yang mengadukan hal ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innallaha huwal khaliqul qabidul basitur raziq. Al-musa'ir." Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang pencipta, yang menyempitkan rizki, meluaskan rizki, yang memberi rizki, al-musa'ir, dan yang menetapkan harga. Sehingga kenapa ada harga yang melambung tinggi, ada harga yang kadang murah? Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Inflasi itu pasti akan ada dalam kehidupan manusia. Sampai pun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan jika manusia itu menggunakan dinar dirham, prinsip ekonominya dibangun seperti yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bakalan terjadi inflasi. Ini tidak tahu realita. Pernyataan ini bukti kalau dia tidak tahu realita. Ada banyak riwayat di mana telah terjadi inflasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga pernah terjadi inflasi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah juga terjadi inflasi di zaman Hasan al-Basri dan inflasi di beberapa zaman setelahnya. Kadang ada, kadang hilang. Tapi itu bagian dari sunnatullah yang Allah berikan kepada kaum muslimin, Allah berikan kepada manusia. Karena itu ujian dalam bentuk wa naqsin minal amwal. Allah kurangkan sebagian harta yang diberikan oleh manusia. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan inflasi, apakah berarti Allah mengurangi jatah rezeki kita? Kalau di negara kita terjadi inflasi, apakah Allah mengurangi jatah rezeki kita? Iya atau tidak? Tidak. Kalau terjadi inflasi, jatah rezeki kita berkurang enggak? Berkurang? Ya, tidak berkurang. Allah tidak mengurangi jatah rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah rezeki semua hambanya. Siapapun yang hidup punya jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, Allah yang nanggung rezekinya. Dan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki itu sudah ditetapkan
oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Bahkan di saat usia kita waktu jadi janin baru sebatas 4 bulan. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Salah satunya apa? Bikat birizki. Allah mencatat jatah rizkinya. Baik, kita semua masing-masing punya jatah rizki. Yang jadi pertanyaan, apakah jatah rizki kita itu selalu datar, flat, ataukah naik turun? Gimana Pak? Selalu naik atau naik terus bablas turun, nggak naik-naik atau bagaimana? Naik turun ya. Jatah rezeki kita naik turun. Tidak datar ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik. Nggak turun-turun, begitu mati hilang. Hadirin dimuliakan Allah. Karena jatah rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah, namun jatah rezeki kita tidak tetap, tapi fluktuatif. Dan cara Allah Subhanahu wa taala membuat jatah rezeki kita turun adalah dengan adanya inflasi. Jadi kadang inflasi jatah rezekinya turun. Tapi ini tidak akan tetap. Jika Allah belum takdirkan dia mati, pasti Allah kasih rezeki. Bisa jadi naik lagi ya. Kadang turun lagi, naik dikit turun banyak, naik dikit lagi turun banyak lagi. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala mengatur rezeki manusia. Makanya heran ketika ada orang yang ketika terjadi inflasi ketakutannya luar biasa. Seolah-olah dunia sebentar lagi mau kiamat. Kalau waktu inflasi kita buka internet, apa yang pertama kali kita lihat? Kurs dolar. Buka kurs dolar. Buka lagi kurs dolar. Ada apa dengan dolar? Seolah kita jadi orang yang gila dolar. Begitu Pak ya? Kita ingin memperhatikan bagaimana perkembangan rupiah yang kita miliki. Ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama. Beliau pernah mendapatkan aduan dari para jamaahnya. Wahai fulan, wahai tuan, ini terjadi inflasi, harga barang banyak yang naik. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Apa kata beliau? Beliau memberikan sebuah nasihat yang sangat cantik. Beliau mengatakan, La ubali walau kana habbatu khardalin bidinar. Saya enggak peduli meskipun 1 biji sawi itu harganya 1 dinar. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, saya enggak peduli meskipun 1 biji beras harganya 2 juta. Jadi Anda makan samplokan gitu ratusan juta. Bahasa kita satu suapan itu udah ratusan juta yang harus keluar. Saya enggak peduli. Alayya an a'budah kama amarani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan untukku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan nanggung rezekiku sebagaimana yang telah Dia janjikan untukku. Sehingga siapapun yang hidup pasti dapat jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya teori bahasanya ketika terjadi inflasi maka siapapun yang ngutangi orang lain harus mendapatkan tambahan sebagai bagian dari prinsip keadilan. Karena uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal? Sekarang atau besok? Mahal sekarang. Ini kan akibat inflasi ya. Uang kemarin dengan uang sekarang mahal kemarin. Semakin kuno uang semakin mahal. Makanya 1 rupiah itu mahal ya. 1 rupiah kan sekarang harganya sama dengan 1 dolar. Baik, ini contoh bentuk bagaimana orang dihantui oleh inflasi. Sampai dia punya prinsip, bagian dari keadilan adalah ketika ada orang ngutangi orang lain, karena nilai uang turun, maka waktu pelunasan harus dikasih tambahan. Tapi justru ini prinsip riba. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu ketika terjadi perubahan nilai yang sangat drastis. Perubahan nilai yang sangat drastis, yang besar. Maka dalam kondisi ini para ulama memfatwakan dalam rangka menjaga keadilan adalah disetarakan dengan emas. Misalnya
masih ada banyak sekali orang yang utang tahun 80-an, 2016 belum selesai. Ada utang tahun 70-an sampai sekarang belum selesai. Terutama sengketa-sengketa tanah ya. Jual beli tanah belum lunas, jual beli rumah belum lunas. Dan salah satunya kasus yang terjadi di kampung saya. Ini budinya bapak saya, Simba, itu jual beli rumah tahun 70-an, baru selesai 2015. Yang beli rumah maunya nyicil pakai uang masa silam, 30.000 selesai lunas. Siapa yang mau kalau dengan ini caranya? Kalau seperti ini dilakukan, dolim tidak? Dolim. Dan Islam menghilangkan kezaliman. Maka kalau sampai terjadi semacam ini, nilai inflasinya sangat jauh, nilai selisihnya sangat jauh berbeda. Para ulama memfatwakan konversi dengan emas. Emas harga masa silam. Misalnya rumah tahun 70 harganya 30.000. Dikonversi dengan emas. Waktu itu dapat berapa gram emas? Oh, dapat 500 gram emas. Tinggal Anda kalikan 500 gram emas di tahun sekarang dapat berapa juta, itu yang dibayarkan. Ini dalam rangka menegakkan prinsip keadilan dan menghilangkan kezaliman. Kemudian kita baca kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, ar-riba la yajuzu qaliluhu wa la katsiruhu. Riba hukumnya tidak diperbolehkan sedikit maupun banyak. Riba hukumnya haram sedikit maupun banyak. Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid Syarah Muwatta. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ma jara riba fi katsirihi jara fi qalilihi. Segala sesuatu yang sedikitnya riba, maka banyaknya juga riba. Atau yang banyaknya riba, sedikit juga riba. Seperti kaidah khamar ya. Khamar itu kalau sedikit atau kalau banyak memabukkan, setetes hukumnya haram meskipun tidak memabukkan. Anda misalnya dikasih imunisasi, ditetesi khamar, enggak mabuk pak, ya jelas enggak mabuk, cuma setetes. Tapi kalau satu gelas mabuk, berarti satu tetes ini haram. Riba dalam jumlah banyak haram, dalam jumlah sedikit juga haram. Ada satu fatwa pegangan yang dijadikan referensi oleh beberapa mereka yang masih membela riba di bank. Mereka mengatakan riba di bank itu betul riba, tapi sedikit. Karena sedikit boleh. Alasannya adalah karena riba yang dilarang jika dia berlipat. Jika dia berlipat. Tapi kalau sedikit boleh. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat. Riba berlipat hukumnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Ini ada di surat apa ini? Ada di surat Ali Imran ayat 130. Lalu dia mengatakan berarti riba kalau yang tidak berlipat boleh. Namun pemahaman ini salah besar. Dan barangkali Bapak Ibu pernah membacanya. Yang pernah memfatwakan demikian adalah A-Hasan. Dalam buku Tanya Jawab A-Hasan, beliau memfatwakan bahasanya riba itu kalau sedikit boleh. Karena riba yang dilarang itu jika ad'afan mudha'afah. Dan saya juga pernah membaca langsung dari komentar salah satu dosen UIN, Sari Widayatullah, UIN Jakarta. Ya, dia mengatakan bahasanya riba itu kalau sedikit boleh, tapi kalau banyak enggak boleh. Dan ini prinsip yang salah besar karena ada banyak riwayat yang menunjukkan bahasanya riba sekecil apapun hukumnya haram. Di antaranya di situ saya sebutkan pernyataan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini mukhadram.
Mukhadram itu orang yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam namun baru masuk Islam di zaman sahabat. Ka'ab al-Ahbar ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru masuk Islam di zaman Abu Bakar. Beliau seorang mantan pendeta Yahudi. Dia pernah mengatakan, "Dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa thalathina zanyah." Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba lebih parah dibandingkan 36 kali berzina. Padahal itu satu dirham. Satu dirham itu kalau bahasa kita ya 1 sen ya. Karena itu kan pecahan uang terkecil di masa silam. Satu nilai uang yang terkecil jika itu riba dan dia tahu itu riba lebih parah dibandingkan 36 kali berzina. Ini menunjukkan bahasanya riba hukumnya sekalipun sedikit hukumnya haram. Kemudian berbeda dengan gharar ya. Kalau gharar sedikit diperbolehkan. Gharar yang sedikit boleh. Tapi gharar banyak hukumnya haram. Gharar itu apa gharar? Gharar ketidakjelasan. Gharar tidak jelas ya. Ketidakjelasan jahalah. Tidak jelas. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ini namanya gharar. Ketidakjelasan yang sifatnya sedikit, kecil, itu diizinkan. Tapi kalau besar, hukumnya dilarang. Contoh gharar yang kecil seperti apa? Contoh gharar yang kecil. Bapak Ibu, hampir kita dalam bertransaksi pasti ada yang tidak jelas. Sepakat enggak? Sepakat, pasti ya. Anda beli apapun pasti akan ada yang tidak jelas. Anda beli HP, tahu detail onderdilnya? Tahu detail spare part-nya? Enggak tahu. Kita enggak tahu IC-nya itu kakinya sempurna atau tidak ya. Barangkali ada yang error di dalamnya, kita enggak pernah tahu. Paling kita beli HP kan dicek. Kalau sudah memenuhi standar ISO, selesai. ISO SMS, ISO telepon beres kan gitu. Itu prinsip kita, meskipun kita tidak tahu detailnya. Anda beli kendaraan juga seperti itu. Tidak akan pernah tahu isinya. Saya mau beli mobil tanpa gharar, silakan dibongkar mesinnya. Tapi nanti kalau selesai bongkar, pasang lagi seperti semula. Mau kayak gini? Sehingga kita melakukan transaksi apapun itu pasti ada ghararnya. Tapi gharar yang sedikit diizinkan oleh syariat. Makanya kalau Bapak Ibu membeli makanan di sebuah warung, itu pasti ada ghararnya. Karena nasinya kan tidak pernah kita timbang ya. Kelebihan berapa gram misalnya ya, atau berapa on, pernah kita timbang? Enggak pernah, itu gharar. Termasuk gharar yang sedikit, kalau misalnya Bapak Ibu beli barang dengan sistem borong. Ini ada buah satu keranjang, kita nggak tahu detailnya, dia sudah dibungkus. Pokoknya belinya hanya sistem borong. Itu ada ghararnya, diperbolehkan. Atau ketika Anda jual beli barang-barang yang sama sekali tidak kelihatan, ini diperbolehkan selama ghararnya kecil. Misalnya beli rumah, pondasinya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau mau lihat ya silahkan. Baik, tapi kalau HP, kalau riba besar maupun kecil hukumnya dilarang. Kalau gharar besar dilarang, kalau kecil diperbolehkan. Makanya sekarang ada orang yang bertanya, apa hukum makan di sebuah restoran, di sebuah warung makan, bayar 100.000 all you can eat? Boleh atau tidak ini? Bayar 100.000, silahkan makan sebebasnya. Tapi nggak boleh bungkus. Boleh ini? Boleh. Kenapa boleh? Ghararnya kecil. Karena pemilik warung sudah bisa mengukur kira-kira tangki para konsumennya seberapa. Dia bisa mengukur reaktornya itu seberapa. Makanya dia bisa menetapkan keuntungan, sekian persen keuntungan saya, atau dia bisa menetapkan kira-kira batas sekian itulah yang nanti akan dikonsumsi oleh konsumen saya. Sehingga meskipun di situ ada ketidakjelasan, tapi diizinkan. Baik, ada orang yang bertanya tentang masalah kado silang. Kado silang
Itu gharar atau tidak? Gharar. Karena tidak ada kado yang bungkusnya transparan, tapi semuanya tidak kelihatan. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Untung-untungannya? Mana yang paling banyak? Oh, ada patokannya ya. Misalnya tidak boleh lebih dari 5.000. Berarti kalaupun rugi ya paling 5.000. Itu gharar yang kecil atau besar? Kecil. 5.000 kecil ya? 5.000 kecil. Baik. Insya Allah kado silang boleh, karena sifatnya gratis, sifatnya sosial ya. Dan ini gharar yang gratis diperbolehkan. Dan kalaupun misalnya, kan ini transaksi Pak, tukar menukar, berarti jual beli ya. Ada gharar tambur kecil diizinkan. Kado kurang lebih harganya 5.000. Paling kan nanti selisihnya kalau nggak 4.500 ya 5.500. Selisih yang sedikit, sehingga gharar semacam ini tidak memberikan pengaruh. Insya Allah tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan halaman 94. Kaidah yang keempat yaitu kaidah tentang haramnya riba, baik di negeri muslim maupun di negeri kafir. Ada kaidah yang disampaikan oleh An-Nawawi, yahrumur riba fi daril harbi katahrimihi fi daril Islam. Haram melakukan transaksi riba di negeri kafir sebagaimana haram melakukan transaksi riba di negeri muslim. Riba di negeri kafir haram sebagaimana riba di negeri muslim juga haram. Ada sebagian orang yang membedakan hukum antara yang berlaku di negeri Islam dengan hukum yang berlaku di negeri kafir. Kalau di negeri Islam nggak boleh, tapi kalau di negeri kafir boleh. Contohnya apa? Khamr ya. Khamr kalau di Indonesia nggak boleh, tapi kalau di Eropa karena dingin boleh. Setuju? Tidak. Ini prinsip liberal. Dan itulah yang disebut dengan Islam Nusantara, menyesuaikan dengan adat dan budaya ya. Bagi Indonesia khamr itu bukan termasuk bagian dari budaya mereka. Tapi kalau kita ke Eropa, budayanya minum khamr. Maka di Indonesia nggak boleh, kalau di Eropa boleh. Kalau seperti ini caranya jadi rusak Islamnya ya. Karena Tuhan yang kita sembah di Indonesia sama dengan Tuhan yang kita sembah di Eropa. Makanya tidak boleh membedakan aturan di sini nggak boleh, aturan di sana boleh. Karena itu pendapat yang benar, riba tidak boleh diterapkan antar sesama muslim, juga tidak boleh diterapkan dengan orang non muslim. Jangan seperti prinsip Yahudi, karena karakter rasisme yang dia miliki, mereka mengatakan riba antar Yahudi dilarang, tapi kalau riba dengan selain Yahudi boleh. Masih ingat cerita yang dulu pernah kita sampaikan ya? Orang Yahudi itu ngutangi riba kepada siapa? Kepada siapa? Penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Penduduk Madinah, penduduk Yathrib, sebelum namanya Madinah namanya Yathrib, mereka agamanya agama musyrikin, penyembah berhala. Dan mereka punya kebiasaan suka saingan dalam menjamu tamu. Semakin mewah jamuannya, semakin terhormat. Makanya ya, mungkin kurang lebih seperti kalau di zaman atau di tempat kita waktu caleg begitu ya. Jadi masing-masing calon legislatif, calon yang mau terpilih, mereka menjamu tamu, ngasih banyak hadiah kepada masyarakatnya dalam rangka untuk mencari simpati. Nah, orang di masa silam juga gitu. Penduduk Madinah mereka berlomba-lomba untuk cari simpati dari masyarakat. Nanti kadang nyembelih 100 onta, nyembelih sekian puluh onta, hanya dipakai untuk pesta makan-makan. Dari mana dananya? Utang Yahudi. Utang Yahudi. Apa yang dipakai untuk jaminan? Tanahnya. Sehingga nanti kalau utangnya nggak lunas, tanahnya diiris, tanahnya dipotong
sedikit demi sedikit diserahkan kepada Yahudi. Sehingga para Yahudi yang aslinya mereka pendatang, mereka bisa punya kekuasaan wilayah di Madinah dari hasil transaksi utang piutang yang ada ribanya. Hingga terjadilah ketegangan antara penduduk Yathrib dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Yahudi memberikan ancaman, besok akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah membela kami melawan kalian. Maka penduduk Madinah ketakutan. Wah, ini kalau perang melawan nabi ya pasti kalah. Akhirnya baik Yahudi maupun penduduk Yathrib dua-duanya menantikan siapakah nabi yang terakhir itu. Begitu nabi terakhir yang muncul dari Mekah, maka berbondong-bondong penduduk Madinah datang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mengapa dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mudah diterima oleh penduduk Yathrib, latar belakangnya adalah ini. Karena ketegangan dengan Yahudi. Maka sebelum nabinya direbut Yahudi, direbut oleh masyarakat Madinah. Baik. Kemudian berikutnya kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima mengatakan la ibrata bi ziyadati si'ri sila' inda dain. Kenaikan harga tidak diperhitungkan dalam utang. Ini sama seperti prinsip tadi tentang masalah inflasi. Anda tidak boleh misalnya mengutangi orang lain tapi mengikuti perkembangan inflasi. Saya mau mengutangi Anda, tapi sekarang saya hitung dulu. Inflasi di Indonesia 3% setahun. Maka dari inflasi 3%, berarti kamu dalam waktu setahun harus ngasih tambahan 3%. Yang kayak gini boleh tidak? Dilarang. Seperti ini tidak diperbolehkan. Karena berarti dia memperhitungkan kenaikan harga dalam transaksi utang piutang. Baik, ada orang yang bertanya ya. Ada penjual kredit, ya, misalnya penjual rumah atau penjual kendaraan bermotor, penjual mobil. Nah, penjual kredit ini ketika dia mau menjual barangnya secara kredit, dia kebingungan untuk menetapkan harga sesuai dengan kenaikan tahun. Akhirnya yang dia lakukan adalah mengikuti suku bunga bank. Suku bunga bank. Misalnya ya, suku bunga bank di tempat kita per tahun berapa misalnya per tahun? 12%. 12%. Berarti kalau saya jual mobil ini secara kredit dalam waktu 1 tahun, harganya tidak boleh turun dari kenaikan 12%. Mungkin dia naikkan 15% atau bahkan 20%. Ini boleh atau tidak? Paham pertanyaannya? Dia menjual aset, menjual barang, tapi harganya secara kredit ya, tapi harganya mengikuti suku bunga bank. Boleh atau tidak? Iya. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ya, karena dia menjual, bukan mengutangi. Karena dia menjual. Dan penjual punya hak untuk menetapkan harga barang. Mau dia naikkan silahkan, dia kasih lebih murah juga silahkan. Selama tidak melebihi 30% dari harga pasar. Kalau melebihi 30% dari harga pasar, hukumnya dilarang. Nanti pembeli punya hak khiyar goben. Khiyar karena pembodohan. Misalnya contoh kasus, Bapak Ibu pergi ke tempat wisata, kemudian mampir di sebuah warung. Kita pesen teh ya. Teh, es jeruk, nasi 2, kemudian sama ikan, misalnya ikan bakar. Selesai makan, kemudian harganya ditutup ya. Tehnya 100.000. Es jeruk 150.000. Nasinya 500.000, ikannya 700.000, total 1,5 juta. Pernah ada kayak gini? Baik, ini namanya harga mentung ya.
nanti dia punya hak khiyar goben. Haram hukumnya menjual barang di atas harga pasar, karena ini termasuk pembodohan. Terus gimana? Regulasi yang diberikan oleh negara, konsumen punya hak khiyar untuk mengembalikan barang. Kalau sudah dimakan gimana Pak? Ya, kan nggak mungkin dimuntahkan. Dia bisa paksa untuk membayar dengan harga normal. Normalnya di sini berapa? Sekian. Bayar segitu, silakan tinggal pergi. Tapi perlu kita ingat, harga pasar itu mengikuti lingkungan ya. Mengikuti lingkungan. Makanya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau kopi di warteg berapa? 5.000 susuk ya, masih kembali 2.000. Kalau kopi di Starbucks 40.000. Boleh nggak kayak gini? Boleh, karena memang harga pasarnya beda. Anda makan mie instan di warteg mungkin 6.000 sudah sama telur ya. Tapi kalau makan mie instan di kereta berapa? 15. Kalau di pesawat 25. Harganya kan selisih jauh. Boleh nggak kayak gini? Boleh, silahkan. Karena harga pasar itu mengikuti lingkungan. Baik. Tapi kalau sebatas atau dia punya barang, yang barang ini tidak punya harga pasar. Jadi tidak punya harga pasar itu jual beli kredit, ini harga pasarnya hampir nggak ada. Jual beli kredit, ini harga pasarnya mengikuti sakarepe sing duwe barang. Terserah dia mau jual mahal bisa, jual lebih murah juga bisa. Makanya terkadang harga pasarnya itu disesuaikan dengan suku bunga bank. Ini harga pasar kredit. Dan tidak jadi masalah, sebatas meniru harga. Makanya kalau sampai ada orang yang mengatakan itu hargamu mengikuti suku bunga bank, berarti kamu riba. Ya enggak. Riba itu lihat transaksinya, bukan masalah mengikuti harga. Sama seperti Anda ekspor, kemudian nggak tahu harga di luar negeri, Anda pakai harga orang Eropa, silakan, meskipun mereka kafir. Baik, kemudian kita lanjutkan tentang penerapannya. Salah satu contohnya itu ya, utang uang bayar emas. Utang uang dibayar emas. Utang uang bayar emas. Tadi sempat kita singgung sebentar tentang masalah utang uang bayar emas. Kalau dia nilai inflasinya masih ditoleransi, nilai inflasi yang masih ditoleransi, misalnya nilainya kecil ya, nilainya hanya 6% atau 3% atau mungkin hanya di bawah 10%, maka di sana menggunakan emas harga waktu pelunasan. Tapi kalau nilai inflasinya sangat besar, maka di sana mengikuti harga emas waktu utang. Ini ketentuannya. Kalau misalnya Anda ngutangi orang lain tahun 2010, 2 juta tahun 2010. Tahun 2016 2 juta itu penurunannya signifikan atau tidak? Tidak ya? Ya ada tapi tidak terlalu besar. Boleh nggak minta dikonversi mas? Nggak boleh. Jadi silahkan diterima apa adanya. Karena selisih 6 tahun masih bisa ditoleransi. Tapi kalau tadi nilai inflasinya terlalu jauh, misalnya sampai 300% ya, atau sampai berlipat-lipat. Beli tanah tahun 70, harganya 5.000, baru dicicil bayar 1.000, mau diselesaikan tahun 2016, kurangnya berapa? Dikasih 4.000 mau nggak? Yang kayak gini nanti boleh dikonversikan ke harga emas waktu utang. Silahkan dikonversi dengan harga emas waktu utang. Nah,
Ini kesimpulan yang kita ambil dari penjelasan di halaman 97. Kemudian kita sambung kaidah yang keenam. Ar-riba yajri fi kulli nuqud. Ar-riba yajri fi kulli nuqud. Riba berlaku untuk semua mata uang. Riba berlaku untuk semua mata uang. Kaidah ini ditetapkan oleh para ulama sebagai bantahan untuk orang yang mengatakan ketika orang melakukan transaksi dinar dan dirham, maka dia tidak kena riba. Dan ini salah, tidak benar. Justru ayat yang mengharamkan riba, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengecam riba itu keluar ketika masyarakat menggunakan mata uang dinar dan dirham. Maka bukan jaminan ketika masyarakat menggunakan dinar dirham mereka akan bebas dari riba. Sebaliknya juga bukan jaminan ketika orang menggunakan rupiah pasti dia melakukan transaksi riba. Karena ada sebagian orang yang punya prinsip Anda pakai rupiah saja itu sudah riba. Ini keliru Pak ya. Kenapa kok sudah riba? Karena nilai nominal dan intrinsik gak sama. Kita punya uang 10.000 dengan uang 100.000, apa yang beda? Nilainya, nolnya tambah 1. Warnanya sama atau beda? Warnanya kan merah ya. Cuman yang satu kurang muda begitu ya. Makanya yang lebih tua itu ya, dicelup air biar jadi muda, nanti berubah jadi 100.000. Hadirin makan Allah. Ini jadi alasan. Berarti sebenarnya ini tuh tidak seimbang, nggak relevan. Sama-sama ukuran kertas dengan ukuran yang sama, biaya pembuatannya sama, tapi nilainya jauh berbeda. Berarti menggunakan ini termasuk riba. Tapi prinsip ini nggak benar. Karena kita bisa lihat di zaman masa silam, di zaman para sahabat itu menerapkan mata uang dari selain emas dan perak. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau menerapkan mata uang atau berencana untuk membuat mata uang dari apa? Kulit onta, dari kulit onta. Padahal kulit onta dengan dinar maupun dirham itu tidak sebanding, selisihnya jauh ya. Namun ini dilarang oleh ada sebagian orang yang melarangnya karena dikhawatirkan nanti akan menyebabkan terjadinya kepunahan onta. Jadi orang banyak nyembelih onta hanya diambil kulitnya, tidak untuk dimakan dagingnya. Terus siapa yang mau makan dagingnya? Kalau cuma diambil kulitnya untuk jadi uang. Meskipun itu nggak jadi, kita bisa perhatikan berarti uang tidak harus dalam bentuk dinar maupun dirham. Sudah jam 8 Pak ya. Lewat 5 menit. Sudah ngantuk? Cukup? Ini yang depan ngantuk masalahnya ibu-ibu. Pertanyaan? Sambung pertanyaan saja. Sisanya dibaca sendiri ya. Baik, kita lanjutkan sebentar. Masih ada 2 nanggung, nanti tidak ke bawah tidur. Yang ketujuh, ya, kaidah yang ketujuh, la ibrata fir ridha fir riba. Ridho tidak diperhitungkan dalam transaksi riba. Dan prinsip ini sempat menjadi alasan sebagian karyawan bank. Jadi mereka mengatakan, saya kan tidak minta, saya nggak maksa. Kami melakukan transaksi antarodin, saling ridho. Maka sah-sah saja kalau saya mendapatkan kelebihan dari transaksi saling ridho. Sementara Allah katakan yang nggak boleh itu jika tidak saling ridho. Tapi kalau saling ridho boleh. La taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jangan kamu makan harta orang lain secara batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridho. Betul, ayat ini mengisyaratkan bahwa saling ridho itu syarat mutlak dalam setiap transaksi. Namun perlu kita perhatikan, di situ kata Allah adalah perdagangan saling ridho, bukan utang piutang riba saling ridho. Karena syaratnya 2,
Pertama jual beli, yang kedua saling ridho. Sementara riba itu jual beli atau bukan? Riba itu jual beli atau bukan? Justru dia lawannya jual beli. Karena dua hal ini saling dikontraskan oleh Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti dua ini kontras. Makanya musuhnya jual beli adalah riba. Kemudian berikutnya tentang kaidah la yajuzul ishtirat fi dain. Tidak boleh mempersyaratkan adanya syarat dalam transaksi utang piutang. Baik. Barangkali yang ke-8 ini butuh penjelasan agak sedikit lebih rinci ya, tentang hukum adanya syarat dalam transaksi utang piutang. Seperti yang ada dalam buku, Anda bisa buka halaman 102. Halaman 102. Di situ dinyatakan bahwasanya syarat ada dua. Pertama, syarat untuk kemaslahatan bersama, tidak semata menguntungkan pihak kreditor. Syarat yang semacam ini boleh. Misalnya apa? Syarat masalah keamanan. Anda diminta kalau mau utang ke saya ya tolong serahkan KTP, lengkap administrasi. Atau misalnya termasuk adalah menyerahkan agunan. Ini boleh atau tidak? Boleh. Karena ini sifatnya untuk kemaslahatan kedua belah pihak, kemaslahatan bersama. Semacam ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, syarat yang menguntungkan pihak pemberi utang, kreditor. Meskipun itu sedikit, hukumnya haram. Saya mau ngutangi kamu tapi pejeti dulu. Boleh nggak ini? Ya? Nanti bayarnya sama tapi bonus pijet. Nggak boleh. Karena pijitnya ada nilainya. Ada harganya ya. 1 jam berapa di sini? Seikhlasnya. Ya, meskipun dia barangkali saling ridho ya, tapi ketika itu dipersyaratkan dan itu sebagai tambahan manfaat dari utang piutang, hukumnya dilarang. Baik. Sekarang ada orang yang bertanya tentang masalah arisan ya. Arisan. Arisan boleh atau tidak? Tidak ya. Biasanya yang suka arisan siapa? Ibu-ibu. Misalnya ada komplotan ibu-ibu yang melakukan arisan. Arisan 1 juta atau arisan 100.000 nanti dapat uang 1 juta. Orang yang mendapatkan nomor pertama dia dikasih 900.000. Jadi sudah dipotong administrasi 900.000. Anda dapat 900.000, yang ini senilai 1 juta, nanti bayarnya 100 selama 10 kali. Orang yang kedua juga sama. Dia membayar 100. Ini utang 1 juta. Dia sudah bayar 100, dapat kemudian di sini ya plus utang 800. Betul? Atau 900 ya. Utang 900, dia dapat 900.000. 900 ya, betul. Baik. Hadirin dimakan Allah, kalau ada model arisan semacam ini, siapa yang dapat pertama langsung dipotong biaya administrasi 100.000. Jadi dia dapat 900.000. Berarti yang terjadi apa ini? Yang terjadi apa? Utang 900.000 atau utang 1 juta tapi dapat 900.000. Di situ ada riba senilai 100.000. Hukumnya apa ini? Haram. Hukumnya ini dilarang. Kalau begini, dia dapat 1 juta dan utang 1 juta, boleh atau tidak? Dapatnya 1 juta, utang 1 juta. Ini sudah bayar 100, utang 900, nanti dapat 1 juta. Boleh atau tidak ini? Coba kita perhatikan.
Sewaktu ibu pertama dia dapat arisan, berarti posisi dia apa? Utang, posisi dia utang. Sementara posisi kawan-kawannya mengutangi. Ya? Kalau ridho nggak apa-apa ya. Berarti riba saling ridho selesai. Wassalamualaikum. Tidak perlu dibahas. Baik. Dan itu jadi syarat. Kamu boleh dapat 1 juta jika kamu ngutangi yang lain. Itu jadi syarat ya. Makanya pihak yang kedua, kalau pihak yang pertama utang 1 juta, pihak yang kedua memberi utang 200